Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Darul Quran Jakarta, Bapak Muhammad Fauzan Mutakin MPD. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Bapak Miftahudin MPD. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Sugeng Kurniawan, MPDI, selaku Kaprodi PGMI Unisya Bungo. Kemudian moderator kita yang terhormat, Ibu Putri Rahayu, SPD, MPD. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan kuliah tamu kita dengan tema manajemen dan integrasi kepemimpinan pendidikan. Perkenalkan, saya Najma Zidni Mufida selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Idaku, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi tanya-jawab, kemudian ada sesi doa, dan terakhir penutup dan dokumentasi. Memasuki acara berikutnya yaitu adalah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Nahla Samir Al-Yumna. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Idaku.
Tapi suaranya udah masuk tadi. Apa ya? Pelopor bagi peradaban dunia, Tuhan kami, Al-Quran kitab suci kami, Darul Quran jalan perjuangan kami, syahid cita-cita kami tertinggi, berjuang demi kejayaan bangsa, kejayaan Islam, berjalan untuk masa depan, berlari meraih kemuliaan. Institut Darul Quran mewarnai dunia. Institut Darul Quran menjadi inspirasi dunia, menjadi inspirasi dunia. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti kita, pemaparan materi kuliah tamu tentang manajemen. Mohon maaf. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Darul Quran Jakarta, Bapak Muhammad Fauzan Mutakin. Kepadanya dipersilahkan. Suara Pak Dekan tidak kelihatan, tidak terdengar sepertinya. Halo, Pak Dekan, halo. Oke, siap. Suara saya dengar nggak, Pak Sugeng? Dengar, Pak. Dengar ya? Pak Dekan nggak Iya. terdengar suaranya ya? Iya, enggak dengar. Pak Dekan enggak dengar. Cek suara Halo, saya Mbak. masuk nggak? Oke. Oke. Udah masuk. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, ini ada kendala teknis terkait sinyal dan lain-lain. Pak Sugeng yang saya hormati dan semuanya, yang izinkan saya untuk memulai sambutan ini.
Kama alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in kama bidawatin wassalatu wassalamu ala asroril mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan ya, masih diberi kemudahan, masih diberi kepercayaan untuk menjalani kehidupan ini, dan tak lupa kita uh, sholawat serta salam kita junjung kepada Nabi Agung Muhammad SAW ya, yang menjadi suri teladan kita ya, Bapak Ibu semuanya dalam menjalani kehidupan, menjadi pedoman kita dalam setiap aktivitas ya. Tak lupa ya, uh, yang menjadi kebanggaan kami para dekan, para kaprodi, Pak Miftah Kaprodi PGMI, kemudian Pak Dr. Sugeng Murniawan ya, selaku pembicara pada pagi hari ini, dan dosen dari PGMI, PKPI yang berkenan hadir dalam kegiatan kuliah tamu pada hari ini. Izin Pak Sugeng, kami ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa dan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pak Sugeng karena sudah berkenan ya, untuk mengisi pada pagi hari ini dengan tema kepemimpinan, karena Pak Sugeng sendiri adalah Kaprodi PGMI ya, mana Kaprodi adalah ujung tombak, ya, ujung perubahan, dan bisa dikatakan adalah profesor untuk ya, generasi-generasi muda mendatang. Jadi sangat luar biasa ini sekali pemateri pada pagi ini. Pak Sugeng ini menjadi contoh yang luar biasa yang akan nantinya disampaikan materi-materi terkait dengan leadership. Mohon semuanya, ya, Bapak Ibu peserta, mungkin mahasiswa. Jadi dalam kegiatan kuliah tamu ini mungkin Pak Sugeng ada beberapa alumni yang ikut, jadi ada beberapa Bapak Ibu guru yang ikut juga, sehingga saya sampaikan tadi ada Bapak Ibu guru yang ikut itu Pak. Pada kegiatan hari ini tentunya menjadi kebanggaan kami selaku fakultas ya, untuk selalu meningkatkan kapasitas kemampuan dari mahasiswa Institut Darul Quran dan alumni Institut Darul Quran, atau mungkin juga karena kali ini bekerja sama dengan Pak Sugeng ya dari Unisya, maka materi hari ini tentunya berdampak sangat baik nantinya kepada Bapak Ibu semua dan teman-teman mahasiswa dari kedua kampus ini. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin di fakultas kami, Bapak Sugeng. Jadi kami punya program, yaitu program menindaklanjuti dari LOA dan MOA yang sudah dilakukan oleh setiap prodi di fakultas kami. Jadi gantian Pak Sugeng kegiatan kuliah tamu itu bulan ini PGMI, bulan depan PKPI. Gitu. Jadi kita menargetkan semua kerjasama itu harus ada follow up-nya. Gitu. Jadi bukan hanya kertas yang ditandatangani, tapi bisa ada dalam bentuk realita nyatanya. Harapan dari kami kegiatan ini menjadi salah satu pintu untuk membuka lebih lanjut ya terkait dengan kerjasama yang sudah berlaku. Jadi nanti mungkin ada kegiatan kerjasama lain Pak Sugeng untuk memenuhi tridharma itu, diantaranya penelitian dan pengabdian. Semoga nanti bisa di follow up ya, terkait dengan hal ini oleh Pak Miftah dan Pak Sugeng. Jadi berdampak kepada dua kampus ini, terutama dalam ranah akreditasi dari masing-masing prodi. Dan kita berharap kita sama-sama dari PGMI Daku, kemudian PGMI Indonesia menjadi unggul, menjadi prodi yang mengeluarkan lulusan-lulusan yang sangat luar biasa, menjadi prodi yang salah satunya ya, salah satu dari prodi-prodi unggulan yang ada di Kementerian Agama,
dalam menciptakan profesor-profesor baru nantinya. Jadi kita menguatkan para alumni-alumni kita untuk selalu belajar setinggi apapun pendidikannya, sejauh manapun mencari ilmunya tetap harus dilakukan. Harapan dari kami, Bapak Ibu semuanya, teman-teman dosen dan lain sebagainya yang mengikuti kegiatan kuliah tamu pada hari ini bisa mengikuti secara keseluruhan, bisa aktif juga nanti apabila di sesi diskusi atau sesi tanya jawab, dan bisa mengikuti acara ini dengan khidmat. Tentunya untuk kebaikan kita bersama, semoga ilmu yang disampaikan nanti oleh Pak Sugeng Kurniawan menjadi amal ibadah Pak Sugeng dan bisa diterapkan oleh teman-teman mahasiswa dan menjadi amal jariah dari Pak Sugeng, ya, menjadi tabungan di surga nanti Pak Sugeng. Jadi kalau pas nanti ada mungkin dari mahasiswa kami sudah di surga, oh itu Pak Sugeng, ayo ikut saya ke surga Pak Sugeng karena sudah memberikan ilmunya. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf apabila ada kesalahan teknis dan lain sebagainya. Semoga kedepannya bisa diperbaiki. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dekan kita, Bapak Muhammad Fauzan Mutakin MPD. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Bapak Miftahuddin MPD. Kepadanya dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Manazma telah mempersilakan Bapak untuk memberikan prakata pada acara yang sangat luar biasa ini. Apalagi kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Jambi nih. Ya, next. Jikalau Pak Sugeng nanti ke Jakarta berkabar-kabar Pak Sugeng. Nanti kita kongko beneran, kongko darat ya Pak. Ya, Bismillah. Teman-teman yang Bapak banggakan, tak lupa Pak Dekan, kemudian dosen-dosen PGMI dan semua mahasiswa PGMI dan seluruh Dewan Guru yang ikut hadir dalam acara ini. Tema hari ini sangat menarik, apalagi berhubungan dengan manajemen dan kepemimpinan pendidikan. Tidak ada sekolah yang unggul, tidak ada sekolah yang baik-baik saja kalau manajemennya itu tidak baik-baik saja. Manajemen yang baik itu datang dari teladan yang baik dan kepemimpinan inspiratif. Dan hari ini kita akan belajar dari Pak Sugeng nih, calon kandidat profesor kita ya Pak Sugeng. Udah tekar kepala ya Pak ya? Ya, Bismillah saya belajar sama Pak Sugeng nih. Saya masih lektor, kemudian dan dosen-dosen lainnya. Bismillah kita juga nanti belajar untuk tahapan-tahapan apa saja nanti ke depannya. Kita mulai dari awal dulu nih bagaimana menjadi guru yang inspiratif melalui manajemen dan kepemimpinan pendidikan. Karena saya yakin ini teman-teman ini kan sedang di masa bonus demografi Pak Sugeng. Ya sampai 2045. Artinya 10 sampai 20 tahun mendatang mereka lah yang akan memimpin estafet pendidikan. Dan kalau kita tidak bekali dengan manajemen yang baik, kepemimpinan yang baik, jangan harap kita akan memanen generasi emas itu. Maka dari sinilah kita memupuk bahan-bahan dengan bahan-bahan organik. Teman-teman ini menjadi bibit unggul, tumbuh tunas-tunasnya baik, kemudian akar-akarnya baik, kemudian menjadi pohon yang rindang. Dan dari pohonnya rindang itu bisa mengairi dan menjadi sumber nutrisi bagi kehidupan yang lainnya. Itu harapan-harapan kita tentunya sebagai generasi sekarang dan harapannya nanti dengan melalui kegiatan ini teman-teman menjadi guru yang tidak hanya bermanfaat buat dirinya saja, tapi secara global buat sekolahnya, buat secara nasional, dan buat kegiatan-kegiatan yang lebih besar lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, terutama pada pemateri, bersedia untuk memenuhi undangan dari Pak Miftah, Pak Sugeng. Mudah-mudahan dari acara yang kita kemas secara sederhana ini, nanti akan hadir acara-acara besar lainnya
dan bisa lebih bergeliat lagi. Tentunya kemarin kita yang pertama dulu implementasi kerjasama kita dulu pernah mengadakan kegiatan PKM kolaboratif ya Pak Sugeng ya di Darun Aja dulu ya. Alhamdulillah ini yang kedua kalinya secara pribadi Pemifta mengundang Pak Sugeng untuk mengisi kuliah tamu. Nah, mudah-mudahan melalui kegiatan ini teman-teman semua bisa belajar, bisa mengambil manfaat dari keilmuannya Pak Sugeng yang sudah melalang buana di dalam manajemen dan pembinaan pendidikan. Terima kasih semuanya. Kita menunggu dan Pak Pemifta tidak sabar lagi untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng, dan silakan teman-teman juga disiapkan ya, jangan sampai ngantuk ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Miftahuddin MPD atas sambutannya. Hadirin sekalian, kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi kuliah tamu mengenai manajemen dan integrasi kepemimpinan pendidikan yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Ibu Putri Rahayu MPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Muhammad Faujan Mutakin selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Darul Quran Jakarta, kepada Bapak Miftahuddin MPD selaku Kaprodi PGMI Institut Darul Quran Jakarta, serta yang kami hormati narasumber kita, Bapak Dr. Sugeng Kurniawan, MPDI selaku Kaprodi dari PGMI Institut Agama Islam Yasni Bungo, serta Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang hadir pada kuliah tamu hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan kuliah tamu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman dengan penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Putri Rahayu MPD, yang berkesempatan bertugas sebagai moderator dalam kegiatan kuliah tamu dengan tema manajemen dan integrasi kepemimpinan pendidikan. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang berbahagia, tema yang akan kita angkat hari ini sangat relevan dengan tantangan dunia pendidikan saat ini, di mana kepemimpinan tidak hanya dituntut untuk mampu mengelola pendidikan secara efektif, tetapi juga mampu mengintegrasikan berbagai aspek manajerial, nilai, dan inovasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Untuk memperkaya wawasan kita, telah hadir bersama narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Sugeng Kurniawan MPDI. Beliau lahir di Trenggalek pada 11 Maret 1982 dan saat ini menjabat sebagai Kaprodi PGMI di Institut Agama Islam Yasni Bungo. Betul ya Pak ya? Ya Bu, betul. Sekarang insya Allah sudah jadi Unisha. Oh, sekarang sudah jadi Unisha, ya Allah, Ya. baik. Keren, keren. Alhamdulillah. Jadi universitas ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang manajemen pendidikan Islam di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Selain aktif mengajar pada mata kuliah seperti filsafat pendidikan Islam, psikologi agama, serta juga produktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya dalam bidang kepemimpinan pendidikan, aktualitas, dan manajemen pendidikan Islam. Memasuki acara inti, Bapak, Ibu, dan mahasiswa semua, mari kita simak bersama pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kepada Bapak Dr. Sugeng Kurniawan MPDI. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Muhammad Faujan Mutakin MPD selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Darul Quran Jakarta. Yang saya hormati
Bapak Miftahuddin MPD selaku Kaprodi PGMI Institut Darul Quran Jakarta, dan selanjutnya kepada Bapak Ibu seluruh dosen, ya, seluruh dosen di Institut Darul Quran, selanjutnya kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi program studi PGMI, dan juga Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang sempat hadir di melalui virtual ini, ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Sebelumnya Ibu Putri Rahayu, kami diberikan waktu berapa menit kira-kira ini? Baik, Bapak, untuk penyampaian materi kami ada waktu 30 sampai 45 menit, Bapak. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti materi ini bisa kita bersama-sama untuk sharing, ya. Jadi di sini tentu yang ingin kami sampaikan semuanya mungkin sudah dipahami oleh Bapak Ibu dan juga mahasiswa sekalian. Namun demikian kita perlu untuk selalu artinya mengulang ataupun mengupdate, ya, mengupgrade juga pengetahuan dan pemahaman terkait dengan manajemen dan kepemimpinan ini. Nah, semoga nanti ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk diskusi kita pada hari ini. Kita jadikan sebagai bahan wawasan kita dalam mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan. Karena saya yakin bahwasannya para mahasiswa dan mahasiswi ini nanti setelah selesai menyelesaikan program studinya, khususnya nanti S1 ini, tentu nanti akan saya doakan semoga nanti berkiprah sebagai pimpinan, sebagai pemimpin, baik di lembaga apa saja, khususnya adalah di lembaga pendidikan. Nah, maka sangat perlu, sangat penting untuk bekal, ya, sebagai calon pemimpin-pemimpin masa depan yang sudah disampaikan oleh Kaprodi PGMI tadi. Oke, mohon izin ini untuk share screen, Bapak Ibu, ya. Oke, suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu di sana? Terdengar. Oke. Terdengar, Bapak. Dengar ya. Share screen sudah nampak ya? Sudah? Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari ini kita akan bersama-sama memahami terkait dengan manajemen dan integrasi kepemimpinan pendidikan, yakni bagaimana kita memahami, kemudian mengimplementasikan, kemudian juga tentu kita akan bersama-sama berkiprah di dalamnya terkait dengan fungsi daripada manajemen, serta kita akan bagaimana mensinergikan antara kepemimpinan dengan fungsi manajemen tersebut. Sehingga hal ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai pemimpin ataupun juga sebagai manajer. Baik, sebagai pendahuluan dalam perkuliahan tersebut, yakni bahwasannya kita tahu bahwasannya kalau kita berbicara tentang manajemen pendidikan, pasti kita mengenal yang namanya perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, dan juga pengawasan. Nah, di sini ya dari keempat
fungsi manajemen itu sendiri, mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan itu, ini gunanya yakni untuk mencapai daripada suatu tujuan pembelajaran ataupun tujuan daripada yang kita susun, ya, agar berjalan secara efektif dan efisien. Nah, tentu kita tahu bahwasannya ketika antara manajemen kemudian kepemimpinan itu kita integrasikan, maka itu akan menjadi suatu hal yang mampu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, maka akan berbicara tentang bagaimana menyusun ataupun membangun visi, ya, kemudian bagaimana kita mampu untuk menginspirasi. Sementara ketika kita berbicara tentang manajemen, maka bagaimana mengimplementasikan visi, inspirasi itu tadi secara terstruktur. Nah, sehingga keduanya tentu dalam praktiknya, dalam realisasinya, dalam pelaksanaannya, artinya harus selalu beriringan, harus selalu berjalan secara bersama-sama. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang tentu lembaga tersebut memiliki kualitas dan berdaya saing. Nah, berdaya saingnya ini artinya bisa berdaya saing secara global. Nah, untuk saat ini kan begitu. Karena era kita pada saat inilah kita berusaha untuk bagaimana mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan itu, sehingga lembaga-lembaga pendidikan yang kita bangun ini mampu untuk bersaing di kancah global. Nah, lalu tentu sebagai calon daripada pemimpin ataupun juga manajer, maka kita harus seyogyanya kita pahami terlebih dahulu, ya, apa itu perbedaan daripada kepemimpinan dan juga manajemen. Nah, ketika kita sudah memahami kedua hal ini, nanti kita tinggal lakukan implementasi. Nah, kita awali dari kepemimpinan. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, maka fokus utamanya yakni pada bagaimana seorang pemimpin itu mampu untuk mempengaruhi, bagaimana seorang pemimpin itu memiliki visi jauh ke depan, dan pemimpin itu harus menginspirasi sebuah tim. Nah, maka seorang pemimpin harus mampu untuk menentukan arah, ya, harus mampu untuk menentukan tujuan, harus mampu untuk membangun visi secara bersama-sama, serta mampu untuk memotivasi, ya, memotivasi orang lain. Agar apa? Agar tujuan yang telah ditetapkan itu mampu dicapai. Sementara manajemen itu fokusnya yakni pada pengelolaan, kemudian administrasi, dan juga mengatur sistem. Maka manajer, ya, itu menjalankan sebuah rencana, ya, mengorganisir sumber daya, dan memastikan proses pelaksanaannya itu berjalan secara efisien. Maka dalam praktek pendidikan, ya, keduanya tidak bisa terpisahkan antara kepemimpinan dan manajemen. Karena kepemimpinan tadi menentukan arah dan tujuan, sedangkan manajemen yakni bagaimana mengorganisir, bagaimana mengelola agar tujuan tadi bisa tercapai. Nah, dalam manajemen pendidikan, ya, dalam manajemen pendidikan kita kenal istilah fungsi manajemen. Ya, ini setidaknya menurut John Terry itu ada 4 fungsi manajemen, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling.
Jadi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Keempat hal ini, keempat fungsi ini adalah fungsi yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Fungsi planning akan mempengaruhi bagaimana organizingnya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana pengawasannya. Maka kita akan jelaskan nanti satu persatu bagaimana planning itu ditetapkan, kemudian bagaimana mengatur ataupun melaksanakan atau membagi tugas-tugas dan tanggung jawab, kemudian bagaimana setelah tugas dan tanggung jawab itu diberikan, maka bagaimana dilaksanakan, lalu untuk melihat sejauh mana pelaksanaannya, maka perlu adanya pengawasan. Baik, yang pertama adalah planning. Nah, planning atau perencanaan itu adalah langkah awal yang harus ditetapkan oleh seorang pemimpin dalam membangun ataupun menentukan tujuan dan strategi pencapaian pendidikan yang efektif. Nah, dalam artinya dalam tatanan pendidikan ataupun dalam kepemimpinan di sekolah, dalam lembaga pendidikan, maka perencanaan itu adalah langkah yang perlu dibangun oleh seorang pemimpin untuk menetapkan apa yang ingin dicapai, kemudian strategi apa yang dilakukan. Nah, maka fungsi daripada manajemen yang pertama ini adalah planning, itu sangat sangat penting sekali. Menetapkan tujuan dan langkah strategi lembaga pendidikan itu adalah fungsi yang sangat vital dalam langkah-langkah selanjutnya. Satu contoh nih ya. Contoh penyusunan program sekolah, kalau kepala sekolah itu ya. Kemudian perencanaan kurikulum, kemudian permasalahan penganggaran ataupun dana, kemudian pengembangan SDM. Itu sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, nah perlu untuk merencanakan agar program-program tersebut bisa terlaksana. Maka yang pertama umpamanya penyusunan program, ya program sekolah. Sekolah akan menjadikan sekolah yang seperti apa? Sekolah yang memiliki karakter bagaimana? Maka itu perlu dilakukan perencanaan yang matang. Oleh siapa? Tentunya oleh pimpinannya, oleh kepala sekolahnya. Lalu kalau kita berbicara tentang kurikulum juga demikian. Ya. Kurikulum juga harus dirancang, direncanakan agar nanti apa yang ingin dicapai itu bisa berhasil kan begitu. Nah, tentu terkait dengan perencanaan kurikulum, kemudian juga penganggaran dananya. Nah, itu tentu. Dan yang tidak kalah penting juga adalah contoh pengembangan sumber daya manusia. Itu semuanya harus direncanakan, harus ditetapkan di awal, itu harus disusun secara matang. Sehingga ya, nanti ketika melaksanakan itu sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, maka bisa kita garis bawahi bahwasannya perencanaan itu tentu akan sangat-sangat berpengaruh ataupun besar pengaruhnya terhadap keberhasilan layanan pendidikan. Nah, kenapa? Karena perencanaan yang matang ya tentu akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Nah, maka penetapan tujuan itu harus melalui perencanaan. Nah, kalau tujuan
itu tiba-tiba saja di tengah perjalanan, itu kan tidak mungkin. Maka kita akan membawa lembaga pendidikan kita kemana, maka itu harus direncanakan secara matang. Kalau kita ingin menjadikan sekolah kita sekolah yang memiliki ciri khas bahwasannya lulus dari lembaga pendidikan ini memiliki akhlakul karimah, kemudian mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, maka tentu sekolah tersebut harus merencanakan bagaimana agar tujuan itu bisa tercapai. Maka perlu ditetapkan perencanaan. Oke, kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, setelah kita tetapkan rencana tadi, rencana bagaimana menyusun program sekolah, bagaimana menyusun program pengembangan kurikulum. Program pengembangan kurikulum dilakukan berapa tahun sekali, umpamanya ya. Kemudian bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang ada di sana. Maka langkah selanjutnya setelah itu tersusun, maka harus kita organizing. Harus kita organisasikan, harus kita bagi tugas, ya, kemudian wewenang dan juga tanggung jawabnya kepada yang ditunjuk. Namanya si A, artinya bertanggung jawab sebagai pengembang kurikulum, si B sebagai pengembangan SDM dan sebagainya. Maka itu harus diorganisasikan, harus diorganising, harus dibagi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Maka kalau kita sebagai contoh sebagai kepala sekolah, ya, kepala sekolah, maka ketika kita menetapkan si A, si B, si C itu menjadi guru kelas di kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya, itu tentu harus melalui perencanaan tadi. Dan tentu setelah direncanakan, diorganising. Dibagi tugas dan wewenangnya, tanggung jawabnya sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, sehingga ketika tepat pembagiannya, wewenang dan tanggung jawabnya itu diberikan kepada yang artinya yang berkompeten, ya, yang memiliki kemampuan, maka tujuan yang sudah ditetapkan nanti insya Allah akan tercapai. Nah, maka dalam konteks sekolah, ya, ini pengorganisasian ini mencakup seluruh organisasi yang jelas, ya, pembagian tugas guru, staf, serta koordinasi antar bagian. Nah, ini manfaatnya apa? Manfaatnya untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kolaborasi tim. Nah, maka kepala sekolah, ya, atau pimpinan, nah, itu tidak bisa kalau hanya mengerjakan itu secara sendiri-sendiri atau nafsi-nafsi mengerjakannya. Namun harus dikerjakan secara tim, ya, ada timnya. Maka kalau orang yang bekerja secara tim itu, insya Allah ketika ada permasalahan, ketika ada hal yang artinya kendala di tengah perjalanan, maka akan bisa kita diskusikan secara bersama-sama dan kita akan cari solusinya. Namun ketika kita hanya artinya bekerja sendiri-sendiri, maka ketika macet ya sudah, nah, tidak ada lagi. Ya. Dengan pengorganisasian yang baik, ya, setiap anggota memahami peranannya masing-masing, maka tujuan yang akan dicapai yang sudah ditetapkan tadi insya Allah akan berjalan dengan baik. Ya, artinya akan tercapai. Maka pengorganisasian ini juga sangat penting setelah ditetapkan tadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar setiap yang diberikan tanggung jawab, yang diberikan wewenang, yang diberikan tugas tadi, mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya masing-masing. Ya, ini tidak berebut artinya berebut tugas. Nah, katakanlah, saya mengerjakan yang mudah ini saja, saya mengerjakan yang ini. Kan tidak seperti itu akhirnya.
Tapi itu memang dibagi berdasarkan kompetensi dan kemampuan setiap yang diberikan tugas dan tanggung jawab tadi, setiap elemennya, kan begitu. Maka menjadi pimpinan, menjadi kepala sekolah tentu ya harus mampu itu tadi melihat karakteristik daripada bawahannya, agar ketika diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab itu sesuai. Ya, artinya ketika sesuai maka akan dilakukan secara maksimal dan optimal. Namun kalau tidak sesuai, pasti nanti akan ada kendala di perjalanan. Oke. Kemudian fungsi yang ketiga, ya, fungsi daripada manajemen itu, yakni actuating atau pelaksanaan. Nah, actuating itu adalah fungsi menggerakkan seluruh sumber daya agar rencana terlaksana dengan baik. Nah, artinya apa? Artinya sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, ya, maka harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan seluruh bawahannya, seluruh sumber daya yang ada di bawah ya, seluruh sumber daya yang ada di lembaga tersebut ya. Jadi agar apa? Agar rencana yang sudah ditetapkan tadi terlaksana dengan baik. Ini adalah fungsi manajemen yang ketiga ini ya, ini juga merupakan fungsi yang vital ya. Karena sudah direncanakan, sudah diorganisir, ya, sudah dibagi-bagi tugas dan tanggung jawabnya. Namun setelah itu tidak ada aksinya, tidak ada pelaksanaannya, itu kan percuma saja. Nah, maka bagaimana seorang pemimpin itu mampu untuk menggerakkan seluruh bawahannya? Maka ya, kadang namanya bawahan itu kan bermacam-macam. Ya. Jadi memang pimpinan itu ya harus mengetahui karakteristik masing-masing. Tidak bisa kan disamakan saja, atau bahkan disamakan dengan karakter pimpinannya, itu kan tidak bisa. Namun bagaimana agar rencana yang sudah disusun tadi bisa terlaksana dengan baik, maka dalam hal ini pemimpin harus mampu untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di bawahnya tadi. Nah, dalam konteks pendidikan, ya, actuating itu meliputi ataupun fungsi daripada manajemen yang ketiga ini meliputi yang pertama, menggerakkan itu bagaimana? Nah, menggerakkan itu artinya bisa memotivasi guru dan staf agar bekerja secara optimal. Nah, tentu memotivasi guru dan staf agar bekerja secara optimal itu juga melalui baik secara lisan ya, maupun secara pemberian perintah secara langsung kepada guru maupun staf. Nah, ini artinya akan memberikan motivasi, memberikan dorongan ya, agar guru, agar staf tadi bisa melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya ya sesuai dengan yang sudah sudah dibagikan, sudah diorganisir tadi. Maka dalam hal ini kepala sekolah perlu untuk memberikan motivasi ya. Selalu memberikan motivasi kepada gurunya, kepada stafnya. Jangan sampai artinya pimpinan ataupun kepala sekolah ataupun yang lainnya malah ketika ada gurunya atau staf ataupun yang lainnya artinya kurang baik dalam bekerja, kemudian langsung dipunishment ataupun sebagainya kan gitu. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan sebagai pimpinan, sebagai pemimpin, itu ya harus mampu untuk memberikan motivasi, harus mampu untuk memberikan dorongan. Nah, ketika ada yang belum selesai, belum
apa ya artinya finish itu, maka harus kita tanyakan. Ketika ada permasalahan kita tanyakan apa kendalanya. Nah, kemudian kita berikan solusi, kita berikan motivasi lagi. Nah, agar terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua yakni seperti pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Itu adalah peran daripada kepala sekolah juga demikian. Ya. Yakni bagaimana agar pelaksanaan pembelajaran itu ya sesuai dengan kurikulum. Maka perlu adanya menyusun ya, membuat modul ajar kan begitu ya, menyusun atau membuat perencanaan pembelajaran. Nah, maka ini dalam hal ini kepala sekolah juga harus selalu yakni melihat bagaimana pelaksanaannya, ya, memantau pelaksanaan pembelajaran agar sesuai dengan kurikulum. Maka disusunlah rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar dan sebagainya. Kemudian peran kepala sekolah sebagai pemimpin dan penggerak. Nah, ini sama tadi ya, memberikan motivasi, memberikan dorongan, ya, memberikan arahan juga ya, kepada bawahannya agar tugas-tugas dan tanggung jawabnya tadi bisa dilaksanakan, bisa bisa diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan pembelajarannya secara maksimal, secara baik, secara optimal kan begitu ya. Kemudian dalam pelaksanaan ini ya, maka harus ada komunikasi yang efektif. Ya, komunikasi yang efektif. Maka salah satu peran ataupun salah satu tugas daripada kepala sekolah itu, kepala sekolah juga harus mampu untuk berkomunikasi secara efektif, mampu untuk melakukan negosiasi, melakukan pendekatan-pendekatan itu secara efektif kepada bawahannya, sehingga bawahannya tadi ya ketika kita komunikasikan dengan baik, ya, kita mampu bernegosiasi dengan baik, maka tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Namun ketika kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik, tidak mampu untuk bernegosiasi dengan baik, maka ya permasalahan yang awalnya kecil bisa akan menjadi besar. Nah, maka kepemimpinan di sini sangat erat kaitannya dengan fungsi actuating atau fungsi pelaksanaan. Kepala sekolah harus mampu menginspirasi dan menggerakkan tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan di awal tadi memang harus diraih secara bersama-sama. Tidak bisa kepala sekolah hanya meraih sendiri saja. Ya, tentu harus melibatkan seluruh sumber daya yang ada di bawahnya melalui pembagian tugas dan tanggung jawab. Ya, itu tadi. Nah, lalu fungsi yang terakhir yakni fungsi pengawasan atau evaluasi dari kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Ya, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yakni untuk memastikan sejauh mana program-program yang sudah direncanakan itu keberhasilannya sejauh mana. Nah, maka perlu adanya pengendalian, pengawasan, evaluasi. Jadi setelah dilaksanakan tadi, maka perlu dalam pelaksanaan itu adanya evaluasi, adanya penilaian, adanya pengawasan tadi. Agar apa? Agar apa yang sudah direncanakan tadi sejauh mana bisa dicapai.
Nah, umpamanya kalau kita berbicara tentang pengembangan kurikulum, nah, pengembangan kurikulum itu ya kan seyogyanya harus dievaluasi secara berkala setiap tahun itu. Nah, maka untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan tadi, tentu kan harus dilihat ya, sejauh mana antara umpamanya pelaksanaan pembelajarannya dengan tujuan daripada kurikulumnya. Nah, sudah sesuai atau belum? Ya, setiap materi itu sudah mencapai tujuan pembelajarannya atau belum? Maka di sana harus dievaluasi, harus dilihat, harus dimonitoring. Ya, ya contoh ini, contoh dalam pelaksanaan di sekolah ini ya. Ini monitoring pembelajaran. Ya, jadi monitoring pembelajaran tadi, bagaimana yang sudah disusun dalam modul ajar terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran itu sudah sesuai atau belum diimplementasikan oleh guru itu sendiri. Nah, maka itu perlu untuk monitoring, perlu untuk dievaluasi oleh kepala sekolah. Kemudian evaluasi program, kemudian tindak lanjut terhadap perbaikan. Maka memang perlu, kalau di tingkat sekolah itu kan perlu adanya PTK ya, penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas itu gunanya apa? Gunanya ya untuk memantau seberapa jauh pembelajaran yang sudah dilakukan, kemudian seberapa berhasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Maka di sana nanti ada evaluasi, kemudian refleksi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, perbaikannya bagaimana. Nah, ini fungsi ini ya, menjamin tujuan pendidikan tercapai dengan kualitas yang optimal. Nah, maka fungsi pengawasan ini sangat penting ya, setelah dilaksanakan tadi oleh gurunya, oleh bawahannya, apakah hanya dilaksanakan begitu saja, tapi hasilnya bagaimana, itu kan kalau tanpa adanya pengawasan maka tidak diketahui. Namun ketika ada pengawasan ataupun evaluasi, maka akan diketahui sudah seberapa jauh pelaksanaannya, sudah berapa persen dilaksanakan, sudah seberapa dekat dengan tujuan yang dicapai, yang ingin dicapai, yang sudah direncanakan tadi. Maka perlu adanya fungsi pengawasan. Nah, maka untuk melihat bagaimana berjalannya fungsi manajemen ini tadi, keempat fungsi manajemen itu, maka itu juga tergantung kepada pimpinannya, kepada kepala sekolahnya. Ya. Maka di sini kita akan lihat, ya, kita akan lihat bagaimana planning itu akan menentukan arah sebuah lembaga pendidikan. Kemudian untuk mencapai ya tujuan yang strategis, lalu organizing itu mengatur sistem kerjanya melalui pembagian tugas tadi. Kemudian actuating itu fungsi menggerakkan, dan controlling itu memastikan kualitas ketercapaiannya. Nah, ini ya keempat fungsi manajemen tadi bisa dilihat berhasil atau tidaknya, maka itu tadi juga akan bergantung kepada pimpinannya, atau kalau di sekolah kepala sekolahnya. Nah, maka kita akan lihat bagaimana integrasi ya hubungan antara kepemimpinan dan manajemen madrasah atau sekolah. Nah, maka
pemimpinnya, kepemimpinan ya, kepemimpinan dan manajemen itu harus berjalan secara berbarengan atau selaras atau alignment ya. Maka kita lihat terlebih dahulu konsep integrasi kepemimpinan dan manajemen itu bagaimana. Nah, integrasi kepemimpinan dan manajemen berarti menggabungkan kedua fungsi dalam satu peran yang strategis. Menggabungkan fungsi sebagai leader dan juga menggabungkan fungsi sebagai manajer tadi. Nah, maka ketika hal ini digabungkan, maka kepala sekolah ya, kepala sekolah kalau kita berbicara tentang di lingkungan sekolah ya, kepala sekolah itu harus memiliki peran ganda tadi. Agar apa? Agar sumber daya yang dikembangkan itu menjadi efektif. Penggabungan ini terbukti akan meningkatkan efektivitas organisasi sekolah secara signifikan. Artinya apa? Artinya ketika fungsi leader dan juga manajer ini berjalan secara berbarengan atau berjalan secara alignment ya, tadi berjalan secara ya bersama-sama, maka akan meningkatkan efektivitas organisasi sekolah itu sendiri. Sekolah tersebut akan menjadi sebuah organisasi yang artinya hidup begitu ya, yang hidup. Dengan integrasi yang baik, visi dapat diterjemahkan menjadi program-program konkret ya, yang terkelola dengan sistematis, tentu akan dilaksanakan secara maksimal, secara efektif. Nah, kalau visi hanya sekedar visi tadi, hanya dalam kertas tadi ya, katakanlah seperti tadi yang dikatakan bahwasannya hanya MOA saja dalam kertas tadi, tapi tidak diwujudkan dalam bentuk program-program kegiatan yang bisa dikelola dengan baik, maka ya tidak ada hasilnya. Namun ketika fungsi daripada leader, kemudian manajer itu digabungkan, kemudian menetapkan visi, kemudian visi tersebut diterjemahkan menjadi program-program yang konkret, kemudian dilaksanakan dengan efektif ya, dengan baik, ya, maka tentu hasilnya akan menjadi baik ya. Hasilnya akan menjadi semakin artinya memberikan dampak yang positif terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang dikelolanya. Karena kalau tanpa adanya fungsi manajemen, maka sebaik apapun ya artinya pimpinannya, tapi fungsi manajemennya tidak berjalan, maka itu pun juga kurang sempurna artinya. Apa yang sudah direncanakan tadi tentu tidak akan berhasil kan begitu. Nah, maka di sini dalam hal ini ketika sudah menggabungkan, mengintegrasikan fungsi leader dan juga fungsi manajemen dalam sebuah lembaga pendidikan yakni sekolah, maka peran kepala sekolah dalam hal integrasi antara leader dan juga manajer, maka fungsinya ataupun perannya yang pertama yakni pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan artinya apa? Artinya ya menentukan arah strategis sekolah dengan keputusan yang tepat dan bijaksana untuk kemajuan pendidikan. Nah, jadi kepala sekolah harus mampu untuk mengambil keputusan dalam hal dan situasi yang bagaimanapun. Nah, dalam hal situasi apapun, maka perlu untuk mengambil keputusan
Nah, namun keputusan yang diambil tersebut harus keputusan yang sifatnya adalah yang tepat, yang tentu bijaksana di dalamnya. Tidak artinya ada pihak yang artinya yang dirugikan. Nah, maka dalam hal ini ketika ingin mencapai kemajuan pendidikan, maka pemimpin kepala sekolah harus mampu untuk mengambil keputusan. Ya, contohnya dengan adanya kebijakan penerapan kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau kurikulum berbasis cinta, kepala sekolah menetapkan bagaimana agar kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pusat itu bisa diterapkan di sekolah. Maka ambil keputusan. Nah, sehingga sekolah tersebut ya ini bisa melaksanakan, bisa menetapkan, bisa mencapai kemajuan pendidikan. Kemudian fungsi ataupun peran yang kedua, ketika kita integrasikan antara leader dan manajer, maka peran kepala sekolah yang kedua yakni penggerak perubahan. Menginspirasi dan memotivasi seluruh warga sekolah untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, bagaimana agar sekolah-sekolah, kemungkinan kalau di wilayah perkotaan katakanlah, kalau di perkotaan kemungkinan tidak ada lagi ya disparitas atau juga kesenjangan antara antara satu pendidik dengan yang lainnya. Artinya apa? Pemahaman terhadap perkembangan zaman itu kemungkinan sudah dipahami secara bersama-sama. Namun kalau di daerah, ya di daerah-daerah katakanlah yang jauh dari ya perkotaan atau yang susah sinyalnya, itu kalau merespon dengan adanya perkembangan zaman saat ini dengan pembelajaran era digital, itu tentu akan sangat sangat banyak permasalahan-permasalahan yang yang harus dihadapi di daerah-daerah tersebut. Nah, maka di sini ya kepala sekolah ya harus mampu untuk menggerakkan, menjadi agent of change, ya, penggerak perubahan, menginspirasi dan memotivasi warga sekolahnya, ya agar mampu menggunakan, kalau berbicara tentang saat ini literasi digitalnya, katakanlah ya literasi digital setiap elemen yang ada di sekolah ya tentu harus diperhatikan kan begitu ya, agar tidak ada guru ataupun tidak ada ya pendidik yang artinya tidak melek terhadap perkembangan zaman, terhadap permasalahan-permasalahan digital. Nah, kemudian peran yang ketiga yakni pengelola dan supervisor. Ya, tentu kepala sekolah yakni ketika berperan sebagai pengelola, yakni mengelola bagaimana agar sumber daya yang ada di sekolah itu menjadi sumber daya yang efisien, serta bagaimana agar bisa menjadi sumber daya yang efektif dan efisien tadi, maka perlu adanya pengawasan dalam pembelajaran, sehingga antara pengelolaan dan supervisor tadi itu menjadi satu kesatuan yang harus ada, yang harus dimiliki oleh kepala sekolah ketika mengintegrasikan antara fungsi leader dan juga manajer. Nah, lalu tentu ya untuk menetapkan visi, program, kemudian pelaksanaan, itu perlu ada sinergi, perlu ada keselarasan, perlu ada penggabungan antara visi, program, dan juga pelaksanaan. Keselarasan visi dan program itu akan menjadi panduan dalam penyusunan program kerja sekolah yang terarah dan juga terukur. Maka
visi itu harus mencerminkan apa yang hendak dicapai dari lembaga-lembaga sekolah itu. Kemudian pencapaian itu melalui program-program apa saja. Maka visi program itu harus sinergi, harus selaras. Ya. Kemudian pelaksanaannya harus terarah. Dengan integrasi kepemimpinan dan manajemen, maka setiap kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana dan evaluasinya tentu akan berkelanjutan. Nah, ketika sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kemudian dievaluasi secara berkala, berkelanjutan, maka visi yang sudah ditetapkan tadi, yang sudah disusun dalam rencana program-program itu, tentu bisa akan dilihat sejauh mana pencapaiannya. Maka itu adalah bagian daripada pelaksanaan yang terarah itu ya, tadi. Mampu mengintegrasikan antara fungsi manajemen dan fungsi kepemimpinan. Nah, tentu ada resiko ya ketika memisahkan atau tidak mengintegrasikan antara fungsi kepemimpinan dan juga fungsi manajemen dalam pelaksanaannya. Yang pertama, tentu program tidak akan bisa berjalan secara optimal. Atau kalau hanya salah satu saja, salah satu fungsi saja yang dilaksanakan. Tapi tidak ada integrasi. Kemudian koordinasi antar bagian lemah. Kemudian tujuan pendidikan ya sulit dicapai, sumber daya tidak bermanfaat secara maksimal. Nah, intinya apa? Intinya bahwasannya ketika hanya fungsi kepemimpinan saja yang berjalan atau fungsi manajemen saja yang berjalan dalam sebuah lembaga pendidikan, maka akan terdapat berbagai macam resiko yang dihadapi. Nah, oleh karena itu, maka ada dampaknya ketika mengintegrasikan antara fungsi manajemen dan fungsi fungsi kepemimpinan dalam waktu yang berjalan dalam waktu yang bersama-sama, maka akan berdampak terhadap integrasi terhadap efektivitas sekolah. Apa dampaknya? Yang pertama yakni peningkatan mutu pendidikan dan kinerja guru. Integrasi kepemimpinan dan manajemen terbukti meningkatkan mutu layanan pendidikan secara signifikan. Kinerja guru pun menjadi lebih optimal karena adanya arahan yang jelas dan dukungan manajerial yang kuat dari kepala sekolah. Artinya apa? Artinya bahwasannya peningkatan mutu pendidikan dan kinerja guru itu harus dimotivasi, harus dipupuk melalui fungsi kepemimpinan dan fungsi manajemen tadi. Nah, kinerja guru ya itu bagaimana kinerja guru itu bisa dilihat ya. Contoh sebelum sertifikasi dan setelah sertifikasi, katakanlah begitu ya. Maka kinerjanya seperti apa? Maka itu perlu adanya fungsi kepemimpinan dan manajemen tadi bagi kepala sekolah untuk melihatnya. Nah, dengan demikian maka artinya baik mutu pendidikan kemudian kinerja guru itu ya sama-sama akan berjalan dengan baik dan akan meningkatkan kualitas pendidikan yang tentu bermutu ya. Ya, mutu pendidikan kalau kita lihat kalau saat ini ya, kalau sebuah lembaga itu bisa dilihat melalui akreditasi sebuah lembaga ya. Akreditasi sebuah lembaga untuk melihat mutunya. Maka di lembaga-lembaga baik di sekolah maupun lembaga pendidikan yang lainnya itu ada sistem penjaminan mutu internalnya. Jadi sebelum dilihat secara eksternal maka perlu dilihat secara internal dulu. Kemudian dampak yang kedua, iklim organisasi dan efektivitas pembelajaran itu dengan adanya integrasi tadi ya. Maka iklim organisasi dan efektivitas pembelajaran itu
akan semakin baik. Tercipta iklim organisasi yang positif dan kolaboratif. Ya, iklim organisasinya itu artinya seperti ya katakanlah di Darul Quran, di Prodi PGMI, Darul Quran itu, nah artinya ya semuanya bekerja secara kolaboratif dan iklimnya positif semuanya, ya tidak ada yang gibah sana gibah sini dan sebagainya. Nah itu adalah fungsi daripada peran ya. Kalau di sekolah juga demikian. Ya di sekolah, kalau sekolahnya artinya dipimpin oleh pimpinan yang sudah mengintegrasikan antara fungsi kepemimpinannya dan juga fungsi manajemen, maka tercipta iklim organisasi yang positif ya, sehingga efektivitas pembelajaran akan meningkat karena sinergi antara visi kepemimpinan dan juga manajemen itu berjalan secara sistematis. Nah, begitu. Maka tidak ada iklim organisasi yang baik itu tanpa adanya fungsi kepemimpinan dan juga fungsi manajemen yang baik. Begitu juga efektivitas pembelajaran harus didorong juga, harus artinya dimotivasi melalui kepemimpinan dan juga manajemen yang baik. Maka kalau mau melaksanakan pembelajaran umpamanya dengan menggunakan media digital saat ini, ya tentu kan harus ditunjang bagaimana agar pelaksanaan itu berjalan. Maka harus dikelola dengan baik. Contoh ini kan yang sudah diberikan oleh Presiden ya, Pak Presiden saat ini, ada Smart TV. Nah itu artinya kan harus dikelola dengan baik agar pembelajaran itu berjalan secara efektif. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Intinya bahwasannya ya, ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, kemudian berbicara tentang manajemen, tentu hal ini sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan. Fungsinya dalam hal apapun, terlebih adalah dalam hal memimpin di sekolah ataupun kepala sekolah. Maka kepala sekolah yang baik itu artinya mampu untuk memfungsikan dirinya sebagai leader dan juga sebagai manajer. Maka ketika kita bergerak sebagai leader, maka harus mampu untuk menggerakkan, harus mampu untuk memotivasi bawahannya agar bekerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, apabila kita bergerak sebagai manajer, maka bagaimana kita mengelola sumber daya yang sudah ada di lembaga-lembaga masing-masing itu agar semuanya itu berjalan secara optimal dan sehingga berdampak pada mutu pendidikan. Baik artinya mutu pendidikan di sini luarannya nanti tentunya akan berdampak bagi kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan khususnya yakni di Indonesia pada saat ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Sugeng Kurniawan NPDI atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat dan inspiratif ya Pak ya. Untuk sesi selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada para peserta, Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk melakukan raise hand terlebih dahulu.
Baik, Bapak, Ibu, dan mahasiswa, saya ulangi sekali lagi, saat ini adalah sesi tanya jawab. Peserta yang mau mengajukan pertanyaan, silakan untuk melakukan raise hand terlebih dahulu. Mungkin ini sudah paham semuanya, Bu Putri. Iya, betul ya, Bapak ya. Ini kayaknya Iya. mahasiswa-mahasiswa saya ini semuanya sudah Iya. sangat paham karena memang semester atas semua, jadi mata kuliah manajemen pendidikan ini sudah terlewati nih, Pak. Oke, itu. Gimana para hadirin, mahasiswa, Bapak Ibu? Ustazah, Afwan izin bertanya. Baik, Sahla, silahkan. Ini Devita, Ustazah. Baik, silahkan. Izin Suaranya? Izin Bapak, Ustazah, saya izin bertanya. Tadi kan di slide PPT ada perbedaan kepemimpinan dan juga manajemen ya. Nah, poin intinya kan manajemen itu berorientasinya pada sistem, sedangkan kepemimpinan itu lebih kepada manusianya nih, Bapak. Nah, pertanyaan saya, gimana ketika sebuah sekolah itu memiliki sistem yang manajemennya tertata rapi, tetapi minim inovasi dan semangat kerja tenaga pendidiknya itu rendah? Kira-kira menurut Bapak, apakah permasalahan ini ada dan berkaitan dengan lemahnya kepemimpinan meskipun manajemennya tadi berjalan baik? Dan kira-kira bagaimana dampaknya terhadap mutu pendidikan di sekolah tersebut? Baik, terima kasih. Mau langsung dijawab dulu, Pak Sugeng, atau mau menunggu Boleh. yang lain? Boleh, Bu, langsung dijawab saja ya. Baik, silahkan Bapak. Oke. Jadi begini, saudari siapa tadi? Sahla. Sahla. Ya. Jadi intinya bahwasannya ya ketika di sebuah lembaga pendidikan tadi ya, kalau kita lihat secara pengorganisasian, secara manajerialnya, secara manajemen itu sudah tertata dengan baik. Namun di dalamnya kok inovasinya rendah. Nah, ini pengaruhnya di mana? Apakah karena pemimpinnya kurang artinya kurang baik, atau di sisi yang mana? Nah, tentu yang pertama, kalau kita lihat kepada kepemimpinannya, ya, kita lihat kepada kepemimpinan kepala sekolah, maka kepala sekolah itu kadang juga memiliki pola ataupun kepemimpinan yang selalu mendelegasikan kepada bawahannya. Ya, sifatnya adalah delegatif. Ya. Nah, maka ketika kita lihat bahwasannya fungsi manajemennya sudah baik di sekolah itu, ya, pengelolaan lingkungan belajarnya atau pengelolaan sumber daya manusianya atau pengelolaan yang lainnya itu sudah tertata dengan sangat baik. Nah, itu bisa jadi karena sumber daya yang ada di sekolah itu memang sudah baik. Ya, maka secara administratif ya di lembaga-lembaga pendidikan itu ya sudah berjalan secara sendiri-sendiri ya. Artinya sudah berjalan dengan baik ya, karena sudah ditentukan oleh sudah SDM-nya sudah mumpuni, katakanlah seperti itu. Namun demikian tidak hanya demikian ya, untuk melihat bagaimana sinergitas antara fungsi manajemen dan fungsi daripada kepemimpinan tadi ya harus menggabungkan.
Jadi kepala sekolah atau pimpinan ya itu harus juga memiliki fungsi sebagai manajer dan fungsi sebagai pemimpin. Ya, sebagai leader tadi ya harus mampu untuk menggerakkan, harus mampu untuk memotivasi bawahannya, ya, harus mampu untuk memotivasi bawahannya. Nah, sehingga ya hal-hal yang sudah dicapai tadi ya, artinya manajemen yang sudah baik yang ada di sekolah tadi itu bisa jadi karena memang SDM yang ada di sekolah itu sudah baik. Kalau kita lihat bahwasannya operan kepemimpinannya itu belum begitu optimal ya, karena hanya mungkin mendelegasikan ya, sifatnya delegasi. Sehingga tadi minim inovasi-inovasi ya, katakanlah inovasi. Contoh ya pembelajaran berbasis digital atau kepala sekolah ingin menjadikan sekolahnya menjadi sekolah juara ataupun sekolah apalah katakanlah begitu. Maka tidak hanya mengandalkan sumber daya yang sudah tertata dengan baik, namun kepala sekolah juga harus membuat mampu untuk menginspirasi, memberikan ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang baru sehingga ide ataupun gagasan yang baru tadi bisa dilaksanakan dalam rangka apa? Dalam rangka ya ini merespon daripada perkembangan zaman itu sendiri. Nah, jadi bisa jadi bahwasannya itu karena kepemimpinannya kurang begitu ideal. Artinya kepemimpinan kepala sekolahnya kemungkinan hanya bersifat mendelegasikan tadi, sehingga minim inovasi. Nah, saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Sugeng atas responnya ya, atas pertanyaan apa sih tadi dikatakan manajemen dan kepemimpinan itu adalah suatu hal yang berbeda, begitu ya. Baik, apakah ada lagi Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa yang ingin menanyakan? Atau jika malu-malu untuk muncul di layar ini boleh menuliskan di pesan obrolan. Ada yang mau bertanya? Ustazah, Afwan, saya Alexa izin bertanya. Oke, Alexa, silahkan. Baik, Bapak Ibu, saya izin bertanya tentang integrasi manajemen dan pendidikannya. Nah, Bapak, sekarang kan perubahan di dunia pendidikan itu cepat banget ya, Pak. Mulai dari kurikulumnya yang sering update sampai tuntutan pemanfaatan teknologinya. Nah, pertanyaan saya, Bapak, dalam kondisi seperti ini itu, gimana sih, Pak, cara kepala sekolah itu bisa ngebalance antara tuntutan manajemen yang harus tetap terstruktur rapi dengan gaya kepemimpinan yang dituntut lebih fleksibel dan adaptif? Nah, terus di dalam praktiknya itu, apakah ada strategi khusus biar keduanya itu nggak saling bentrok, tapi justru bisa saling mendukung, Pak? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alexa. Untuk Bapak Sugeng, boleh langsung ditanggapi. Oke. Baik, terima kasih Alexa ya. Jadi dengan adanya perubahan yang ya sangat cepat saat sekarang ini ya, bahwasannya begini. Jadi bagaimana menjadi kepala sekolah ataupun bagaimana menjadi pimpinan yang artinya bisa diterima pada saat ini, pada era ini. Nah, tentu kita bisa artinya menggabungkan beberapa teori kepemimpinan ya yang pada saat ini. Nah, kalau kita lihat pada saat ini, maka seorang pemimpin harus memiliki artinya harus demokratif ya, harus memiliki pola atau kepemimpinan yang demokratif ya atau demokratis ya, artinya kan begitu. Kemudian selain itu, seorang pemimpin juga harus menjadi pimpinan yang visioner
yang memiliki rencana ataupun memiliki visi jauh ke depan. Dan tentu yang paling paling vital lagi itu dalam pola kepemimpinan itu pemimpin untuk saat ini, untuk merespon dunia saat ini, maka harus menjadi sebuah pemimpin yang transformatif. Ya, yang mampu untuk mentransformasi, mampu untuk mengadaptasi, ya, beradaptasi dengan kegiatan ataupun dengan dunia yang saat ini, yang perubahannya itu sangat cepat sekali, baik dengan perkembangan, ya, ini perkembangan kurikulum maupun perkembangan digitalnya. Maka itu tadi menggabungkan pola kepemimpinan mulai dari demokratis, kemudian yang visioner, kemudian yang transformatif, itu adalah bagian daripada yang perlu kita lakukan agar kita mampu untuk menghadapi perubahan atau perkembangan, baik perubahan itu kurikulum maupun juga perkembangan terhadap digitalisasi tadi. Nah, dengan penggabungan ketiga pola ataupun gaya kepemimpinan tadi, insya Allah itu bisa merespon, ya, mampu untuk merespon perubahan dan juga perkembangan yang sangat cepat sekarang ini. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Sugeng atas jawaban dari pertanyaan Alexa ya mengenai perubahan yang sangat cepat di dunia pendidikan, yaitu baik kurikulum maupun teknologi yang ada saat ini. Untuk pertanyaan terakhir, Bapak ada di chat room ya, apa strategi yang dapat digunakan oleh pimpinan pendidikan untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran di sekolah, Bapak? Oke. Untuk meningkatkan kualitas daripada kurikulum dan juga pembelajaran yang ada di sekolah, tentu yang pertama harus adanya ini tadi yang disebut dengan evaluasi, ya, evaluasi kurikulum itu secara berkala. Nah, evaluasi kurikulum secara berkala artinya ya kurikulum harus ditelaah, harus direview, harus dilihat secara berkala. Umpamanya 1 tahun sekali, ya, 1 tahun sekali, maka harus dilihat relevan atau tidak dengan kebutuhan perkembangan dan juga kebutuhan masyarakat pada saat ini. Nah, apabila itu kurang relevan, maka perlu adanya nanti perubahan-perubahan kurikulum itu sendiri. Nah, contohnya, ya, kalau di lembaga pendidikan, katakanlah di tingkat sekolah maupun ya sekolah, ya katakanlah di sekolah ataupun madrasah, itu kan memang kurikulum sudah ditetapkan oleh pusat, ya, artinya kan begitu. Namun kita di dalam sekolah tersebut perlu juga untuk mengembangkan agar apa? Agar relevan dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini, kan begitu ya, atau kebutuhan masyarakat di suatu wilayah itu, kan begitu. Maka itu perlu untuk dilakukan review ataupun telaah terhadap kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan atau mengembangkan kurikulum yang tentu berdampak, ya, yang tentu akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di suatu wilayah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yakni tentu harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, yakni kepala sekolah, ya, sebagai pimpinan dan juga sebagai manajer, yakni bagaimana agar SDM itu mampu beradaptasi dengan perubahan zaman saat ini. Dengan munculnya era digitalisasi ini, ya tentu kepala sekolah harus memikirkan bagaimana agar guru-guru kita nanti, ya guru-guru saya ini bisa beradaptasi, ya, bisa adaptif terhadap perkembangan zaman, bukan resisten terhadap teknologi, kan begitu ya. Maka perlu untuk dilakukan, ya, contohnya yakni pelatihan, ya, pelatihan terhadap bagaimana strategi pembelajaran, kemudian bagaimana
mengembangkan media pembelajaran, kemudian bagaimana melaksanakan teknik pembelajaran, itu maka diikutkan semacam kegiatan-kegiatan atau workshop atau pelatihan dan lain sebagainya. Nah, agar artinya tadi mampu untuk merespon terhadap perkembangan zaman tadi, sehingga pembelajarannya semakin efektif, pembelajarannya semakin baik, ya, pembelajarannya akan semakin berdampak kepada peserta didiknya. Tentunya begitu. Kemudian sebagai pemimpin tentunya ya ini harus memikirkan juga bagaimana agar kesejahteraan ataupun artinya guru-gurunya atau bawahannya tadi ya bisa sejahtera lah, artinya begitu ya. Artinya kesejahteraan di sini ya tidak bisa diukur dengan artinya dengan salary dan lain sebagainya. Namun di sini kan harus dipikirkan juga bagaimana agar guru-gurunya itu tadi memiliki motivasi dalam mengajar ya. Artinya ketika kesejahteraannya dipikirkan, insya Allah motivasi dalam mengajar, dalam pembelajaran, kemudian merespon situasi yang ada pada saat ini ya semakin kuat ya. Artinya semakin baik responnya sehingga tadi bisa melakukan pembelajaran secara maksimal, secara optimal, sehingga bisa juga artinya merespon terhadap perkembangan zaman ini dengan baik. Itu saja saya kira, Bu Moderator. Baik, terima kasih Bapak Sugeng. Pertanyaan ketiga tadi merupakan sesi terakhir untuk sesi tanya jawab ini. Berarti kita boleh beri tepuk tangan untuk Bapak Dr. Sugeng. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber dan seluruh peserta atas ilmu yang berharga serta kepada seluruh peserta dan partisipasinya. Oke, dapat disimpulkan ya untuk semuanya bahwa tema manajemen integrasi dan kepemimpinan pendidikan menegaskan bahwa keberhasilan lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam menjalankan fungsi manajemen secara utuh melalui yaitu tadi POAC, yaitu ada planning, ada organizing, actuating, dan controlling. Integrasi kepemimpinan dengan manajemen menjadi kunci dalam menciptakan sinergi kerja, meningkatkan efektivitas organisasi, serta mendorong pencapaian tujuan pendidikan secara optimal, adaptif, dan berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya, Bapak, kami akan ada sesi pemberian sertifikat. Mohon untuk panitia silahkan untuk ditayangkan sertifikat untuk Bapak Sugeng dan untuk sesi dokumentasi silahkan untuk diambil potretnya. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu untuk seluruh peserta, baik Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, untuk dapat mengaktifkan kameranya untuk kita sesi foto bersama, untuk dokumentasi kita bersama, silakan untuk panitia bisa mengambil gambar. Untuk di beberapa layar, silakan untuk Bapak Ibu semua silakan untuk di open kameranya. 1, 2, 3. Untuk layar berikutnya silakan. Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, terima kasih. Bapak Ibu mahasiswa, demikian rangkaian kegiatan kuliah tamu pada hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru
dan menjadi bekal dalam mengembangkan kepemimpinan pendidikan yang efektif dan profesional. Akhir kata, saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. Sugeng Kurniawan, MPDI, atas waktu yang telah disempatkan untuk kami dapat mendapatkan ilmu baru. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak Fauzan, ya Pak Miftah. Nggih, Pak Sugeng, podo-podo. Terima kasih. Terima kasih Pak Jung Tetap ilmunya, keren. sehat. Iya, ya. Oke, baiklah, mohon izin untuk live ya Pak Miftah. Iya, monggo Pak, suwun ya Pak. Fauzan, ya terima kasih. Assalamualaikum Izin warahmatullahi wabarakatuh. melanjutkan acara kita selanjutnya. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang telah diberikan yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Ibu moderator kita atas panduannya. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh Nazwa Karisma. Kepadanya dipersilakan. Cocok nih baca doa perempuan, Kartini nih. Baik, Bapak dan Ibu mohon izin untuk memimpin doa kuliah tamu kali ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma ij'al hadzal ilma nuran lana fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi dirasatina warzuq قوة الفهم ونبت القلب اللهم اجعلنا حيلا صالحا مبديعا ونافعا للأمة والوطن اللهم اجز أساتذتنا ومن علمنا خير الجزاء وبارك في أعمارهم وأرزاقهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah rangkaian acara kuliah tamu kita telah selesai. Terima kasih kepada narasumber, dosen, dan seluruh peserta kuliah tamu. Saya selaku MC mohon maaf atas kekurangan selama kegiatan berlangsung. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak Ya, Sugeng. sama-sama Pak Miftah, Pak Fauzan. Top. Ya, terima kasih Bu Mudah-mudahan Putri, Pak bisa Miftah ketemu ya semuanya. nanti ya. Siap. Terima kasih Pak Sugeng. Iya Bu Putri. Oke, mohon izin live. Nggih, monggo Pak. Ya, oke Pak Monggo. Sugeng.